Pak akan membuat konfigurasi untuk mail server ya, email server. Jadi Pak akan buat email server mail, kita kenal dengan email. Nah, protokol yang dipakai itu ada dua ya, jadi POP dan yang kedua adalah SMTP. Nah, POP ini sama dengan POS protokol, SMTP sama dengan simple file transport protokol. Nah, jadi kita buat email server dengan protokol POP dan SMTP. Kita siapkan dulu pertama server, kemudian kita pakai yang suite, kedua klien klien 2 dan klien 1. Buka server 1. Sama untuk server ini kita tentukan network address, misalnya network address-nya adalah 192 adalah 192.168.1.0. Nah, kemudian kita mulai setting di server. Ya, jadi karena tidak ada router, maka yang kita setting duluan server. Sementara PC2, PC1 nanti terima otomatis. Berarti kita butuh yang namanya IP, kemudian DNS, dan terakhir adalah emailnya. Jadi kita bangun ini dulu. DHCP server, DNS server, dan email server. Di config, settingnya kita kasih masuk alamat emailnya, gateway-nya 192.168.1.1, dan DNS-nya juga kita kasih masuk 1.1. Ini karena servernya 1 ya, tidak pakai router. Kemudian IP-nya di fase Ethernet 0 kita kasih masuk 1.1. Nah, ini sudah untuk ini gateway DNS, dan di fase Ethernet 0-nya untuk IP-nya kita sudah kasih masuk. Selanjutnya kita kasih aktif service. Di service ada DNS, dan ada email. Kita buat service di DHCP dulu ya. Jadi yang lain kita matikan, HTTP kita off. DHCP-nya kita jalankan. Nah, ini kita tinggal rubah yang sudah ada ini. Di server pool, kalau mau tambah nama baru atau mau pakai yang sudah ada, juga tidak masalah. Ada server pool. Di sini kita kasih masuk default gateway dari server. Kemudian default DNS dari server sama ya. Ke klien dimulai dari 2. Kalau sudah kita save. Jangan lupa servisnya harus kita kasih on. Nah, DHCP selesai, kita ke DHCP, ke DNS. Alamat IP-nya ini, IP-nya server ke nama ya, ke domain. Masuk servisnya, kemudian dia punya, kita kasih masuk
mailku.com. Nah, ini mailku.com. Alamat IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, sudah kita add mailku.com sudah. DNS-nya, pada ya, DHCP, DNS sudah. Selanjutnya ke email. Nah, email domain name tadi ini kita ambil yang tadi di DNS ya. Jadi mailku.com. Nah, ini kita set dulu. Set itu perhatikannya SMTP-nya dan POP3-nya sudah on ya. Kemudian untuk user-usernya kita daftarkan memang ke server kita. Misalnya user 1, passwordnya 123. Kita klik plus. User 2, 23. Kita klik plus. Dan misalnya user 3 lagi, passwordnya 123. Kita klik plus. Nah, ini sudah selesai pendaftaran my server. Jadi server sudah bisa server menyediakan user-user ini. Jadi ini mereka sudah siapkan, tinggal kita nanti masuk dan konfigurasi ulang dari setiap klien. Oke, ini sudah servernya. Nah, kalau sudah kita mulai buat koneksi ya. 1 ke suite, klien 2 ke suite, dari suite ke server. Ini oke, kita tunggu proses warm up-nya. Masih orange ini masih warm up. Kalau sudah up itu warnanya hijau ya. Kita tes sekarang di PC 1. Settingnya kita pilih di DHCP. Kita tunggu responnya. Apakah muncul respon dari server DHCP? Biasanya lama, kita klik fase Ethernet 0-nya dulu. DHCP, nah ini sudah masuk responnya. 192.108.1.2. Settingnya juga sudah masuk ya. Alamat gateway 192.168.1.1. 192.168.1.1. Kemudian kita lihat PC 2 di config, setting, DHCP, masuk, respon, dan di fase Ethernet 0 juga respon. 192.108.1.3. Jadi perlu diingat kita punya email ini namanya mail server. Kita kasih nama dengan mailku. Ingat ini untuk mail servernya untuk POP3 dan SMTP mailku.com di server. Sekarang kita daftar user ke server. Caranya kita dari PC 1 dulu. Di desktop kita cari mail. Nah, di sini kita harus daftar ya, konfigurasi mail dulu. Nah, kita kasih daftar dengan nama user 1. Emailnya adalah user 1. Nama domainnya email server tadi berarti mailku. Nah, untuk incoming mail server dan outgoing mail server biasanya kita bisa tulis mailku.com atau kita kasih masuk alamat IP-nya. Nah, ini outgoing-nya juga sama. Nah, username-nya kita tulis user 1 dan passwordnya yang sudah terdaftar di server 123. Sudah masuk ya. Kalau mau konfigurasi ulang, misal salah konfigurasi, kamu tinggal klik configure email, save. Kita buat lagi untuk komputer kedua.
Di desktop, cari email, kita daftar dulu usernya, user 2, dengan alamat email, user2@ku.com, ya. Incomingnya sama, alamat server usernya kita kasih masuk lagi user 2, passwordnya 123, save. Kita cek dulu konfigurasinya sudah benar sesuai di sini, mailku.com, alamat servernya 192.168.1.1. Kalau sudah, kita tutup. Sekarang coba kita buat proses kirim-kirim email ya dari PC 1 ke PC 2. Jadi ilustrasinya begini. Kalau PC 1 kirim email ke PC 2, maka email tadi akan tersimpan di server. Nanti merespon dan mengirim kembali ke PC 2 kalau diminta. Kalau tidak diminta, dia tidak kirim ya. Jadi selama kamu tidak buka email, kamu tidak tahu apa-apa. Tapi kalau buka email, baru server respon, tahu notifikasi bahwa ada email masuk. Kita kirim email dari PC 1 ke PC 2. Caranya sama. Email lewat desktop ini, cari email. Kita pilih compose untuk menulis. Kemudian ke alamat tujuan user2@u.com. Subjeknya tes kirim. Hai, ini tes saja. Oke, kalau sudah kita klik send, di sini ya, posnya ada di sini. Bapak kasih besar ini, sending mail used to user2 mailku.com, subjek tes kirim. Nah, akhirnya sudah terkirim ya. Ini keterangannya sudah terkirim. Selanjutnya coba kita terima dari PC 2. Sama, kita buka mail, kemudian kita klik receive ya, receive. Nah, ini sudah masuk. Untuk kirim, tes kirim, kita baca isinya. Hai, ini tes saja. Oke, tinggal klik replay. Pesan sudah diterima. Nah, kita send back, reply. Oke, sekarang coba kita lihat di user 1 lagi, apakah reply tadi masuk. Kita receive mail. Nah, tes kirim, artinya reply. Kita lihat pesan sudah diterima. Nah, ini selesai sudah cara pembuatan email. Jadi email ini bisa banyak ya, email servernya kita bisa buat server 1, email 1, email 2, atau banyak email kita bisa buat. Tinggal kita gabung-gabungkan aja ke server dia mau didaftar di mana. 1, mail 2, mailku, misalnya mailku 1, mailku 2, atau bukalapak.com, isiamer.com sebagai email kita bisa buat di masing-masing server. Ini tinggal daftar mana. Dia terdaftar ke server 1 ini, ya sudah, nanti dia bisa kirim ke server mail berikutnya. Dulu cara pembuatan email server, semoga bermanfaat.